Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarkas, bahagia sekali saya bisa menyapa Anda di momen hari pertama Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan saya Ruby Sudikyo. Dan seperti ini merupakan program baru kami ya, program baru di Ramadan yang dimana juga bisa Anda dengarkan dan juga menonton melalui channel YouTube kami di Ras FM Makassar atau juga melalui 99,6 FM Radio Almarkas. Nah, pada kesempatan hari ini di momen Ramadan hari pertama pasti juga punya semangat yang jangan lemas ya. Ini hari pertama biasanya bawaannya agak sedikit lemas tapi kita beri semangat melalui sini. Kita ada tamu ya di momen tamu Ramadan Radio Almarkas ya. Dan tamu saya yang pertama telah hadir di sini. Beliau merupakan juga seorang dosen, dokter juga, dan juga beliau juga merupakan seorang ketua Basnas Sulawesi Selatan. Ya, saya sudah cukup lama kenal beliau, tapi hari ini dipertemukan lagi dan saya akan segera menyapa terlebih dahulu narasumber saya. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tamu saya adalah Dokter Muhammad Kidri Alwi yang merupakan Ketua Basnas Sulawesi Selatan. Nah, kita hari ini akan bincang-bincang terkait dengan program dari Basnas Sulsel ya, terkait juga dengan program Ramadan mungkin sudah ada dipersiapkan jauh sebelumnya. Nah, Dok mungkin bisa diceritakan sedikit ini Iya, tentang Basnas Sulawesi Selatan terlebih dahulu. iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Alhamdulillah. Ya, Basnas ya, Provinsi Sulawesi Selatan ya membawahi 24 Basnas Kabupaten Kota ya Mhm. di Sulawesi Selatan, dan secara garis besar bahwa ada 4 program besar dari Basnas yang merujuk dari kurikulum dari Basnas RI, Mhm. itu di bidang ekonomi, Ya. bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang dakwah dan vokasi ya, Mhm. ya dakwah. Ya, jadi di bidang Pak, kita punya program itu bidang ekonomi itu ya tentu tidak jauh-jauh dari bagaimana mengentaskan kemiskinan ya, Ya. membantu masyarakat terutama yang berada di level di bawah garis kemiskinan. Mhm. Ya, di situ ada program namanya set chicken ya, Mhm. set mar, lalu ada set auto, set Ya. kopi, ya. Semua ini untuk pemberdayaan masyarakat ya, di mana kaum mustahik yang menerima manfaat itu akan dibantu lewat pemberian zakat, infak, sedekah. Tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu ya, tentu kita akan asesmen jika memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Ya. dan Sunnah, itu kita akan bantu ya. Mhm. Yang kedua ada program pendidikan ya. Kalau di sini ada sekolah kami, Ya. SD, SMP, SMK ya, gratis. Mhm. Itu juga dalam penerimaan siswanya diseleksi, di assessment, Mhm. karena memang sekolah di sana itu gratis ya. Oh ya. Ya, jadi memang dibantu langsung ya, ada yayasan yang dibentuk oleh Basnas Provinsi Selatan. Mhm. Dan setahu saya ya cuma Basnas Provinsi Selatan di Indonesia itu yang punya yayasan ya, yang punya sekolah. Oh. Ya, saya tidak tahu kalau ya, Bahasa RI itu punya Mhm. namanya sekolah cendekia. Ya. Ya, kalau kita kan disesuaikan juga level kami di provinsi. Provinsi, ya. Ya, itu pendidikannya. Bahkan setiap tahun juga ada program beasiswa ya. Itu Mhm. ada 10.000 beasiswa. Tapi yang mengeluarkan itu adalah Basnas RI. Oh, Biasanya diberikan iya. ya untuk misalnya dari santri-santri di pondok pesantren ya, Mhm. yang mau ke S1 ya. Mhm. Kalau tahun lalu di bulan akhir Desember itu kan ada 1.000 beasiswa untuk santri ya, yang mereka bukan 1.000, 10.000 10.000. ya, mereka diberikan beasiswa yang mau lanjut ke perguruan tinggi ya. Itu program pendidikan kami juga punya di sini ya. Iya. Biasa ada halal ya, kalau di Basnas Kota itu
malah mereka biasa memberikan beasiswa di level SD, SMP. SD, SMP. Ya. Kemudian ada juga program kesehatan. Nah, Iya. kalau kesehatan itu memang di Basair itu ada namanya Rumah Sehat Basnas. Mmm, Di Indonesia itu sudah ada 14 RSB. iya. Salah satunya ada di Sulawesi Selatan di kota Makassar ini. Mhm, Ya, kalau kami Basnas Provinsi punya juga klinik, iya, ya namanya Klinik Basnas Medika. Ya, itu sudah ada ya, ya, jauh sebelum Basnas ada, masih mhm, Basda dulu ya karena iya, saya sudah di situ mhm, sejak 2006. iya, Kita punya klinik di situ ya untuk pelayanan pengobatan gratis. mhm, mhm, Ada apa pelayanan KB gratis iya, ya. Lalu terakhir ada program dakwah ya. mhm, Ya ini tentu sasaran dari apa Basnas ya. Bagaimana biasa kita lakukan pelatihan-pelatihan dai ya iya, yang di mana mereka diberikan tema-tema tentang zakat ya. zakat. Karena tema zakat ini yang paling kurang disampaikan biasa para mubalik Mmm, ya. Dulu-dulu itu malah hanya disebutkan dibahas saja itu di bulan Ramadan itu pun iya, zakat fitrah ya, zakat mal tapi kurangnya. Jadi kita mau literasi zakat itu didengarkan publik itu lewat program apa ini dakwah. Nah, itu yang kita terus dengungkan. Ya, jadi memang Basnas itu sudah punya program ya, kita mhm, punya RKAT yang iya, kita jalankan, ada Renja, mhm, ya. Karena Basnas itu kan apa dia itu eh, dia itu kan milik pemerintah iya, ya, milik pemerintah. Jadi dia lembaga pemerintah non struktural ya, tidak punya kementerian dia sama dengan Basarnas, sama dengan apa eh, lembaga-lembaga lainnya iya, yang pemerintah bentuk ya. Dan Basnas itu sudah memiliki banyak sekali regulasi ya, terutama kita sudah punya pedoman undang-undangnya nomor iya, 23 tahun 2011 ya. Jadi kalau Anda mau tahu mengenai Basnas ya bukalah Undang-Undang 23 nomor tahun 2011 di situ terangkum semua apa tujuan Basnas, mmm, bagaimana Basnas dikelola, pertanggungjawabannya, ya, termasuk juga di situ eh, apa disebutkan bagaimana lembaga-lembaga zakat lain itu ya apa harus melapor setiap saat ke Basnas karena kalau tidak ya kita kan apa regulasi kita itu hanya bagaimana menjadi eh, pembina ya bagi-bagi las ya kemudian menjadi teman mhm, mitra dengan las-las ya. Ya, dan las-las itu ya memang kami apa saling kerjasama ya mhm, walaupun memang di area-areanya itu kan berbeda kalau iya, bahasa itu kan memang lebih banyak di ASN. ASN. Iya. Nah, untuk bulan Ramadan ini memang setiap tahun kita sudah mempersiapkannya, terutama bagaimana kita menggugah hati para musaki, Mhm, musaki yang mengeluarkan zakat infak zakat, iya, sedekahnya itu ya, supaya bisa berzakat, ya beramal karena bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan berkah, mhm, pahala dilipat gandakan. Jadi itu kita super ya, kita uh, berusaha menggandeng ya, mhm, berusaha mengajak masyarakat. Ya, kemudian ada penyalurannya ya. Jadi di bahasa situ ada kan ada 5 ketuanya. iya, Jadi namanya kolektif kolegial ya. mmm, Walaupun saya itu ketua Basnas, iya, tapi saya harus eh, sepakat dengan berkomunikasi, sepakat, teman-teman. iya, Nah, wakil ketua saat itu dia bagian pengumpulan. Jadi mmm, tugasnya memang mengumpulkan bagaimana mengajak orang ya, untuk zakat, ya mengeluarkan zakat, mmm, sedekah, yang mengajak menginisiasi ya, kemudian bersurat ke lembaga-lembaga pemerintah iya, supaya teman-teman bisa berzakat infak sedekah dan terutama zakat-zakat profesi profesi, iya, ya. Jadi kita sudah punya LAS namanya mhm, lembaga ambil zak bukan maaf UPZ oh, unit UPZ, pengumpul iya, zakat. oke, Ya, UPZ itu ada di rumah sakit, ya, ada di Polda ya, ada beberapa di kalau Sulsel itu 3 masjid ya. Masjid Raya, Al-Markas dengan Kuba 99. Beda kalau kota, kota itu banyak. Setiap masjid bisa bisa, Mas, bisa ya ada oh, oke, UPZ-nya. Nah itu ya. Ketua dua itu tugasnya
pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, inilah yang Mendistribusikannya langsung, menyalurkan, oke langsung. ya, jadi itu bantuan-bantuan ya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya itu zakat yang disalurkan itu bukan bukan membantu mustahik, tapi memberikan haknya Oke, mereka. Jadi mungkin ada salah persepsi biasa orang mengatakan eh, kayak apa orang dibantu zakat. ya, Enggak, itu haknya mustahik. mustahik. Kenapa? Karena Allah menyebut itu dalam Al-Quran. Hmm, Dalam surah At-Taubah itu kan ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ya, wal amilina 'alaiha wal malakat fi qulubihim wa fir riqab wal garimin. Toh, wa fi sabilillah itu semua ya, disebut ya Ibnu Sabil. Jadi hak mereka itu ya. Maka orang kaya itu diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Ambillah harta mereka itu ya, ya, zakatnya itu khudz min amwalihim. Untuk apa? Untuk dibersihkan dan disucikan. Nah, 8 asap ini haknya itu ada di situ. Jadi kalau ada orang kaya ya, sudah wajib mengeluarkan zakat. zakat, dia tidak mengeluarkan, itu Ya, sama dia menahan dan tidak memberikan haknya orang. iya, Nah, itu besar itu konsekuensi dosanya. dosanya. Iya, nah, itulah tugasnya pendistribusian ya. Iya, Kita bikin iya. banyak program, ada program kita ini yang misalnya rumah layak huni ya Mhm, untuk iya, rumah iya, yang dibedah. Ya, ada Z Auto, iya, bantu-bantuan untuk bengkel-bengkel kecil. mhm, Ada set chicken iya, yang diberikan gerobak, dilatih bagaimana mereka bisa membuat ayam mhm, goreng. Ya, jadi itu banyak sekali. Nah, Wakat 3 itu tugasnya pelaporan dan keuangan. keuangan. Ya, ini yang penting nih pelaporannya. Setiap 6 bulan kita melapor. Mhm, Jadi kalau Anda hari ini berzakat itu iya, dalam beberapa menit sudah masuk di WA. Terima kasih mmm, zakat Anda. langsung Karena ada. kita laporkan karena kita punya namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Ya, itulah yang jadi semua terakumulasi, semua transparan ya. Ada laporannya ya. Karena kita juga diaudit, ada Iya, audit syariah, iya, ada audit satu audit internal, lalu ada apa itu kantor akuntan publik di setiap iya, tahun. iya, betul betul. Jadi memang kita tidak boleh main-main ya, karena bermain di uang zakat itu konsekuensinya Besar, dunia akhirat. akhirat ya, Anda bisa lolos di dunia tapi di akhirat, tidak. nauzubillah. Ya, itu anunya ya. Jadi kita berusaha menjaga trust, melayani orang dengan bagus, Mhm, mengajak orang mengeluarkan zakatnya, karena zakat itu kembali ke yang punya haknya punya hak itu, sendiri. itulah senap senap 8 itu. Mhm, Ya, kemudian yang wakil ketua 4 itu tugasnya memang dia di bagian SDM, ya mmm, manajemen, iya, ya itu semua ya yang berhubungan dengan apa masalah-masalah hukum. Ya, jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Saya tertarik tadi Pak Dokter itu dengan adanya 10.000 program ya, 10.000 anak ini, yang beasiswa. beasiswa ya, Iya, termasuk juga dengan adanya pemeriksaan gratis yang menjadi program dari Basnas. Kalau 10.000 itu kan, program dari nasional. iya, Nah iya. itu, dari 10.000 dari program nasional, itu apakah semuanya 10.000 di Sulawesi Selatan atau Oh, enggak seluruh Indonesia. terbagi 34 provinsi ini? Iya, seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu dan itu punya persyaratan Mmm, apa beasiswa itu biasanya sudah ada perguruan tinggi di situ, mhm, di mana itu apa calon mahasiswa itu calon, akan kuliah. oke oke. Jadi kalau tidak ada di dalam situ Iya, nama perguruan tingginya, mhm, jangan tidak tidak dapat. oh, Ya, itu memang dibantu pemberi apa dari Basnas baik, Pusat untuk membantu apa itu anak-anak yang kurang mampu ya mhm, supaya dia bisa dapat bukan cuma dalam negeri, iya, ya itu sampai di luar negeri luar yang negeri, ke Timur Tengah, iya, ya ke ada yang ke Mesir, ya mhm, ke beberapa negara lain mhm, itu. Termasuk pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina ya. Kalau oh, di UNAS itu ada anak teknik, ada anak kedokteran, nah mhm, itu full dibiayai oleh apa? Basnas Pusat. Basnas Pusat, Ya. oke. Jadi memang setiap tahun itu Basnas ya makanya kalau ada yang mau anu sudah mau tamat, nah coba buka-buka itu anu. Ya, ada anunya itu. Karena Bantuan ya, iya langsung kelihatan cari sendiri. beasiswa Basnas. Oh, Iya.
Siapa tahu kita bisa masuk. Iya, Ada syaratnya tidak nih? Heeh. di situ nanti ada Oh, ada persyaratannya di situ persyaratannya, ya, kan main upload-upload saja memenuhi ini mhm. kemudian diupload anunya misalnya ijazahnya, Iya surat keterangan tidak mampunya, iya, baru nanti dia akan di asesmen nanti. itu Dilihat nanti. prosesnya berapa lama, Pak Saya Peter? kurang tahu ya, Heeh, itu deh kurang tahu. Tapi biasanya sih tidak lama kalau sudah diseleksi semua. mhm, Itu biasanya nanti disurati kembali. Ya, oh, dan se memang di asesmen di ada asesmen? turun lihat Oh, itu yang langsung memantau kondisinya. ya? Heeh. Oke 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 oke. Sama ada satu beasiswa itu apa ya? Beasiswa cendekia ya. Mhm, Ini anak-anak yang tamat SD iya, itu dapat beasiswa sampai tamat dia SMA. Ya, SMA, 6 tahun diberikan full. heeh, Dia punya boarding school di Bogor. heeh, Oh, tapi itu ketat dan tidak banyak ya. Biasanya satu oke. provinsi itu cuma berapa? Dua, tiga. Terpilih ya, ada Iya. seleksi lebih Wih, ketat lagi, anunya iya karena mhm memang dicari betul yang mhm punya bagus mhm, anunya ya, iya iya, prestasinya. prestasinya. Nah, tapi itu gratis dia Oh, sampai dia semua tamat. dibiayain? Iya, semua kan Mhm, dia tinggal kayak pesantren. oh, Bahkan kalau bagus anunya dikirim ke luar negeri dapat mhm, lagi beasiswa. oh Nah, begitu. itu banyak sekali lah. Karena kenapa memang kalau kita melihat potensi zakat di Indonesia itu memang luar biasa besarnya. Mhm, Ya, itu pernah dicatat ada 327 triliun. wah, Itu dari berbagai zakat ya, dari heeh, pertanian, pertambangan. dari berbagai lini sektor tuh Iya, ya, ya iya di iya, situ heeh ada heeh, eh, apa masuk di situ zakat mal iya, ya. Jadi banyak sekali ya. Termasuk sekarang kan sudah merambah kalau dalam zakat kontemporer itu misalnya surat-surat berharga mhm ya. Jadi mhm, itu semua iya, ya sudah mulai masuk semua di situ. Karena kita ini ya, iya, karena kekayaan umat Islam itu sebenarnya besar. besar ya, Mereka itu kan kadang-kadang tidak keluarkan zakatnya bukan karena tidak kikir. mhm mhm mhm, Ada yang memang takut karena dia punya trauma ya. iya Misalnya ada yang pernah dia kasih orang bantuan atau apa lembaga misalnya, iya tapi tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada pelaporannya, tidak ada iya, dia kan tanya ada apa? Ingat kasus itu iya ada betul ada yang kasus yang didapat, sebelumnya, betul, iya ada yang heeh, didapat iya, bantuan-bantuan itu kemudian dikirim ke terorisme di iya, Timur Tengah, betul, ya inilah makanya itu Basas itu punya apa, tiga prinsip mhm, harus aman syariah, iya, aman regulasi, aman NKRI. Syariah ya sudah zakat zakat ya, dibahas dalam fikih-fikih fikih klasik, fikih kontemporer sudah tamat, sudah jelas semua. mmm, Regulasi itu juga banyak kita punya regulasi. iya iya, Ya ada peraturan pemerintah, ada anunya peraturan Menteri Agama, mhm PMA, ya bahkan sudah lengkap ya. mhm, Sehingga kita tidak perlu lagi dari segi anunya ya, apalagi kita punya Undang-Undang 23 tahun 2011 iya, itu sudah mengcover seluruh persoalan-persoalan persakatan. Ya, jadi itu anunya. Nah, itulah sebabnya ya kita hanya hanya mampu mengumpulkan iya, zakat menurut eh, informasi dari Bahasa RI iya, itu baru mencapai 40 40 triliun triliun, seluruh Indonesia ya. iya, Basnas pusat saja ya hanya mencapai 1 triliun. Kita di sini di Makassar juga tidak banyak juga ya. Ya, kecuali yang beberapa yang tertinggi itu kayak Parut sudah mencapai 29 miliar, iya, Makassar 22 miliar, ada beberapa. Tapi kan ada juga daerah-daerah minus zakat ya, mhm mhm, seperti Tator, kotor ya, ya, Jeneponto, itu mereka, misalkan. Karena memang kesadaran masyarakat kita itu kan itu ya, apalagi ASN kan kita mau mencoba payroll system ya, mhm, ketika mereka mau menerima gajinya sudah keluar zakatnya atau infaknya. Itu masih banyak yang keberatan. Iya, jadi belum mau semua. Berarti iya. tidak semua ASN ini langsung terpotong atau Oh, harus ada kerelaannya tahu karena mhm, ada beberapa berarti bukan beberapa sepemaksaan ya? kabupaten itu sudah payroll kayak Oh, oke, Barpo, Nrekan, mhm, Makassar, Bulukumba, itu sudah. mhm, Tapi mereka tidak dipaksa. Kalau kau mau, kan secara memang ada orang dasarnya memang orang kikir. Oh, itu berat sekali itu. Dia selalu berpikir kalau padahal ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita terjaga karena itu janji Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Biar untuk apa itu? Untuk membersihkan dan mensucikan. iya, Ya karena harta-harta yang kita dapat ini kan tidak semua bersih, betul, tidak semua suci. Apalagi kalau tercampur ini dengan anu yang halal apa dan haram, yang halal haram, iya yang syubhat. iya,
halala halulu dimakan semua. Iya iya iya. Makanya itu harus dibersihkan dengan Zakat, zakat. iya. Sedangkan harta tak saja halal belum tentu itu berberkah. Mhm. Saya kasih contoh, Anda pegawai negeri, Iya datang jam 8 di kantor, pulang jam 4. Setiap bulan kau terima uang 10 juta. iya Catatannya kamu harus datang jam 8, pulang jam 4. Tapi kenyataannya tidak, kadang-kadang datangnya 10, kadang-kadang pulang cepat. iya Padahal gajinya 10 juta. Maka bagian-bagian yang tidak sesuai dengan aturan sebagai PNS, iya. ya, Mhm. apalagi dia boleh atau apa, itu kan di situ ada gajimu yang bercampur dengan Mhm. hal-hal syubhat. Ya, supaya bersih itu ya kasih keluar sedekah, zakat. Korupsi waktu juga ya Ya, ternyata. itu masuk masuk semua itu. Masuk semua ya? Makanya itu tidak semua itu harta berberkah. Mungkin halal halal tapi Iya, tidak tidak berberkah. berkah. Ya. Orang kita cari Apalagi berkahnya ya? haram, haram lebih banyak lagi. Iya, Ya, heeh, korupsi kayak dia kasih keluar zakatnya, kasih keluar supaya katanya bersih. Padahal anda tetap juga tidak tetap juga enggak anu itu. nggak berpengaruh? Iya. Oke, Apa bedanya kalau dia cuci muka dengan air najis? heeh, Iya. Itu kan orang haram najis. iya iya iya. Jadi kalau dia membersihkan, sama dia akan membersihkan mukanya dengan najis. Mhm, Makanya itu Allah kan menerima harta-harta yang baik, yang halal, iya iya, yang diperoleh dengan keringat, mhm dengan jujur. Mungkin ada sedikit kita kalasi-kalasita, mhm. ya, mungkin tidak hadir beberapa hari di kantor, ya, supaya bersih tuan utak karena bercampur di situ, kasih keluar mesti dekat. Dengan Mmm, harapannya semoga harta yang kita makan itu halal. halal, iya. Iya, Oke. Nah, dokter nih terkait juga dengan klinik yang ada di sini, iya, Basnas kan punya klinik, tidak semua, Basnas di Sulawesi Selatan itu punya klinik. Ini iya, yang termasuk mendasari di iya, Indonesia. Indonesia. Ini Hmm, apa yang mendasari awal sampai klinik itu ada sebelum Basnas kan tadi Pak dokter iya. bilang ada sebelumnya. Nah Jadi saya tuh memang mhm. biasa orang bertanya, kenapa dokter jadi ketua Basnas? Itu mungkin salah satunya di Indonesia. Iya Saya juga bingung ya. iya. Cuma saya bilang ya, saya ini dokter yang tersesat di jalan yang benar. Masya Allah. Karena sebelum saya Basnas, Iya saya sudah ada di Basda. Waktu itu tahun 2006 Provalida, ketua iya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Ya, karena melihat ini gedung besar, iya ya ini gedung Rektorat UNAS, ya, iya. mulai beroperasi tahun 56. Ya, di sinilah kantor Basnas. Ya. Nah, ada ruang kosong, kebetulan boleh itu punya menantu, ya, Dr. Hasanuddin Ihsan. Oh iya iya. Disuruhlah dia, kok saya mau bikin klinik, kamu jaga di situ. Nah, ini senior saya, Dr. Hasanuddin Ihsan. Siapa yang bisa temani saya? Tiba-tiba dia ingat saya, mungkin karena dekat rumah saya di Jalan Mestir Raya ini. Iya Dia panggil saya. Awalnya saya itu berapa kali menolak, ya, karena waktu itu baru saya lepas PTT 2002, iya kemudian jadi dosen, lalu kerja jadi dokter di PMI. iya. Nah, sudahlah, akhirnya saya terima lah. Nah, disitulah saya jagalah di sini sejak 2006 klinik. Namanya dulu klinik Basda ya. Basda iya. Sampai masuklah tahun 2010 ya. Klinik ini kerjasama dengan Dompet Duafa, Oh, LAS, Lembaga Masyarakat Duafa. Kita bikin rumah bersalin cuma-cuma. mmm, Selepas 2014 apa putus kongsi ya, tidak ada kerjasama. Akhirnya berdirilah sendiri klinik ini. Sampai kemudian masuklah tahun 2016, maka semua Basda di daerah diubah menjadi Basnas. oh, Nah, maka itu disitulah lahirnya ya Basnas ya? lahirnya Basnas pertama kali di apa? Akhirnya ya saya anulah ikut apa? Sebenarnya saya tidak mau ikut pemilihan ketua Basnas ya. Cuma ada staf dulu almarhum Pak Udin Iya. ikut Makido siapa tahu terpilih jadi ya, sampai Ketua. dia isi kasanganuku itu. Akhirnya saya dites, alhamdulillah lolos. Mmm, Periode pertama. Jadi saya dulu jadi wakil ketua 3. Sekarang ini sama Pak Niskama ya kalau nggak salah? 2022. Oh, enggak, Anies Kama di Basnas Kota. Oh, pada sekolah? Oh, oke. Iya. Dulu bos saya itu ketua Pak Mapagio. Oh, begitu. Beliau mantan kepala dinas Dinas eh, sosial kalau nggak salah ya? sosial, Sosial ya, betul. Pak Pagio, iya. Iya, itu sahabat baik dengan Pak Sarul ya, Iya, tahu. mantan gubernur kita. Nah, ini pilihan kedua tahun 2022 saya disuruh ikut lagi. Iya. Alhamdulillah terpilih. Kemudian saya dikasih amanah jadi ketua Basnas. Mmm, Nanti periodenya itu April
2027 selesai. Itu baru satu periode? Dua 2 sudah berarti periode sudah 2 ya. periode ya? Oke Heeh. oke oke Jadi oke. disitulah akhirnya saya pertangkala ini sekolah dengan Mhm, klinik. mmm, Ya, jadi memang kerjaan saya selain anu saya juga jaga klinik. Kalau oh, selesai anu pulang tidak lagi, mengajar iya, anak ke klinik, iya, tapi gitu. tidak tiap hari. Mhm mhm. Itu sasarannya ke mana dong? Itulah masyarakat. Masyarakatnya? Cuma kalau orang datang di klinik itu Mhm? kita tidak tanya lagi Anda miskin atau apa. Iya Siapa iya. saja yang datang berobat, Oh, tidak mungkin kita tolak iya ya. iya iya iya. Apalagi sunat, ya Mhm. itu banyak sekali kalau liburan. Mmm, Ya, jadi sunat itu memang pada prinsipnya kan gratis. iya, Supaya klinik itu hidup ya karena Basnas tidak banyak bisa membantu mhm, ya. Maka kita mengajak masyarakat yang disunat anaknya itu mhm, berinfak. berinfak, Ya, infak-infak itulah yang kita perbaiki mhm, sampai klinik itu kemudian menjadi bagus, sudah terakreditasi dan sudah kerjasama dengan BPJS. oh gitu. Nah, disitulah sampai sekarang. Eee, Tadi kan saya dengar juga ada pendistribusian ataupun, Iya, sedekah yang dibagi. Ini yang, dalam setahun dalam 30 hari ya, itu, iya, terkumpul apakah dalam sebulan itu saja atau sebelumnya memang sudah dilakukan, apa ya, pengumpulan untuk pendistribusian iya, itu, iya, bagi zakat-zakat gitu? iya. Jadi ya namanya saja lembaga amil zakat ya. Iya, Jadi tentu setiap bulan itu kita terus mengajak mhm, ya orang berzakat, iya terutama ASN. iya, Ya, jadi memang zakat-zakat yang masuk di bank itu lebih banyak dari ASN mhm, selain musaki selain musaki-musaki perorangan ya. iya Ada juga beberapa ya yang sampai banyak begitu. Biasa memang puncaknya itu di bulan Ramadan. iya, Ya, di bulan Ramadan itu malah bisa terkumpul sampai ratusan juta mhm, ya. Terutama juga dari Polda. Polda itu kan kami juga punya UPZ, unit pengumpul zakat. mhm, Nah, kalau Polda itu memang banyak ya karena mereka kumpulkan zakat fitrah, fitrah, iya, tapi dikonversi ke uang. Itulah yang mereka apa eh, apa store ke Basnas, lalu kami salurkan lagi sesuai keinginannya iya, Polda. Jadi oh, biasanya itu Polda punya apa tuh mustahik mustahik misalnya rumah-rumah panti oh, asuhan. dia dia sudah sasar sendiri ya, Ya, jadi kita tinggal jadi menyalurkan, ya, jadi kita bawalah itu ya. mhm, Tapi kita asesmen dulu ya iya, karena jangan sampai ada yang bodong mhm, betul betul betul, ya. Ya, jadi itu anunya apa? Selain itu ya membantu warga-warga lain. mhm Itu ada banyak ya, ada mhm, yang karena saya lihat memang orang semangat berzakat itu iya, di di Ramadan, bulan Ramadan. mhm, Ya, nggak mungkin dipikir pahalanya lebih besar. iya, Nah, itu memang paling bagus ya zakat mal. Hitungan kita itu kalau mau zakat mal bulan Ramadan. nah, Karena zakat mal itu mhm, wajib keluar kalau sudah sampai nisab dan haulnya. oh, Nisab itu ukurannya ukurannya, berapa, haulnya tahunnya, itu 1 tahun. Jadi kalau mau berzakat, tata di kita punya zakat harta, iya, ya kita pakai aja standar Ramadan. mmm, Berapa zakat harta? Itu zakat harta setara dengan 85 gram emas. oh, iya, mhm, 85 gram emas, kalau kita simpan bulan Ramadan lalu, iya, tiba Ramadan sekarang, sudah di atas harga 85 gram emas, maka keluarlah 2,5%. Misalnya taruhlah harga emas 1 juta misalnya ya. mhm, Ya, kita simpan uang tak tahun lalu. iya, Jadi haulnya nanti tiba Ramadan akan datang. mhm, Kita lihat di rekening tak, 85 gram mhm, kali 1 juta, berarti 85 juta. dikurang, Tidak, standarnya standar, 80 juta. Jadi kalau dana tak masuk di rekening tak 100 juta, mhm, berarti kan sudah di atas 85. iya, Sudah wajib keluar 2,5%. 5%, Kita kasih keluar 2,5 juta. mhm, Itulah zakatnya kita punya harta. harta, Jadi makanya itu banyak orang anu. Cuma ada di bulan Ramadan juga itu banyak orang punya persepsi salah tentang berzakat. zakat, iya, Dikiranya itu berzakat, kalau dia punya uang dia kasih orang dia sudah berzakat. padahal bukan, Ada yang beli banyak sembako, mmm, sampai 100 sembako. Berapa zakat? 10 juta, dibelikan semua sembako. Baru dia bagi-bagi tapi di tidak jalan di anu. berhitung, Toh? mhm, Karena dia pikir itu zakatku. Ada orang
uangnya 1 miliar, digepok. Ah, diumumkan, orang datang, kasih satu orang 50.000, 50.000. Apa yang terjadi? Situ kan biasa terjadi, Chaos, orang datang iya banyak. datang, ada yang, Iya, masih ingat dulu Pak JK iya, kuno, betul. ya, ada yang sampai Jatuh, katanya apa yang pingsan, iya terinjak-injak, nih, terinjak-injak. pingsan. Nah, ini sebenarnya persepsi yang keliru terhadap penyaluran zakat kalau mereka. Mhm. Padahal bukan ya. Padahal tidak. Kenapa Allah menyebut inna masyarakat lil fuqara wal masakin wal amilin. Mhm, Siapa itu amil? Amil ini betul. petugas zakat yang membantu orang, dia terima zakatnya, dia salurkan. Itu makanya disebut itu amil. Mhm, Jadi kalau mau lihat pekerjaan yang ada SK-nya di dalam Al-Quran, itu amil. ambil, Jadi saya itu punya SK dari Al-Quran. Al-Qur'an. Badan amil zakat ya, oh Amil. ya, oke oke. Wal amilina Heeh, alaiha. Siapa itu? Orang yang mengurus zakat. mhm, Karena kalau tidak ada yang mengurus bahaya. Nah, iya iya iya. maka itu Allah Maha tahu. Nah, itulah sebabnya di zaman Nabi, Iya, Nabi itu tidak pernah kasih zakat orang begini langsung ke orang. Sahabat juga tidak. iya, Maka Nabi membentuk satu lembaga namanya Baitul Mal. Di situ ada sahabat, kalau tidak salah ada 7 atau 8 orang dipekerjakan. iya, Itulah yang bertugas mengumpulkan zakat. Nanti kemudian disalurkan lagi, disalurkan. terutama zakat fitrah. Nah, pengelolaan zakat dan baik penyaluran memang harus diberikan ke amil. Mhm, Apa bagusnya? Anda berikan, kami catat. iya, Supaya kita tahu, sudah itu didoakan. Lalu kita punya catatan mustahik. Oh ini yang dikasih, ini anu. Ya kan? ketahuan ya, saya Iya. Yang ada kedua, datanya nah sendiri. betul ada. Ya. Iya, Yang kedua, kenapa apa efek jeleknya kalau kau kasih orang? Kau kasih orang ini zakat Tuhan. Nanti orang itu kalau lihat kok, anu ki, mmm, pasti dia ada rasa, "Ih, dia yang kasih ke anu." Padahal yang dia kasih itu bukan dia pikir, ini zakatku ah. Bukan zakatku, ini hakmu. mhm, Itu anunya orang. iya iya, Memang dia berzakat, tapi haknya orang orang mustahik. mhm mhm. Jadi tidak boleh aku bilang, saya yang kasih kau Saya ini. Tidak, miliknya itu orang miskin itu yang kau kasih. Karena Allah menyebut, "Husmin amwalin sadaqatan." Ambil itu ambil untuk itu, apa? Kau bersihkan. Caranya apa? Kau kasih itu tadi iya, asnaf 8 asnaf itu. mmm, Jadi itu harus dianukan. Yang kedua, iya, memang harus dilembagakan. Karena kalau tidak, orang mau seenak-enaknya saja. mhm mhm. Ya, karena orang ketika dia anu sini, itu banyak yang terjadi. Iya iya iya, Nanti bisa apa muncul juga ria, iya bisa betul, juga apa pamer. Itu kan pamit, kesannya anu kan ya, padahal kesan yang kau kasih ini bukan milikmu, haknya itu haknya orang. orang, Beda iya, sedekah. iya iya, Sedekah memang kau punya milik, kau kasih dia. iya, Karena zakat itu ada ketentuan tersendirinya. Makanya dia itu menjadi pondasi Islam dari 5 rukun Islam rukun Islam, itu. Orang banyak betah antri menunggu haji. Ada yang sampai 30 tahun mhm, seperti Banten. Tapi tidak ada orang antri pergi datang di sini mengeluarkan zakat. zakat. Ada orang antri? Tidak ada. Itu. Karena dia dilupa masalah harta. Mmm, Manusia itu paling kikir, iya iya iya, paling tidak senang mengeluarkan anunya. Padahal kau lupa kau dulu lahir tidak punya apa-apa. mmm, Allah kasih kau, nanti dicabut lagi tuh setelah kau tidak ada. iya iya, Ya, maka jadikanlah harta-harta itu sebagai jalan untuk keselamatan kita di akhirat. akhirat, Nah, terus kami pernah dipanggil ada orang kaya. Pak Ketua Basnas, saya punya uang 5 miliar. Bayangkan, 5 miliar. Saya mau berzakat. Bolehkah zakat itu saya pakai untuk bangun ini, bangun ini? Saya bilang boleh. iya, Kayak itu orang-orang yang mau biasa kasih orang lain, sebenarnya tidak apa-apa itu bawa ke Basnas. Baru nanti kami akan salurkan siapa yang kita tunjuk. mmm, bisa Itu begitu? namanya zakat apa? Muqayyad. Misalnya begini nanti tuh. Iya, Ini ada anuku, di zakatku 10 juta. Boleh saya kasih keluargaku? Boleh. mhm, Ada di Maros. Kita kasih dia 1 juta. Di mana alamatnya? Ada di Biringkanaya. Gitu. mmm, Catat nih. Kasih terima dulu ke kami. oh iya 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 iya, Ya, nanti itu disimpan berapa itu? 20 berapa itu Kak, persen di mhm, Basnas karena kan kita harus juga kelola. iya iya, Atau bisa juga dikasih semua. Jadi kami yang petugas itu lebih bawa kami, ini ada zakatnya anu, ini zakatnya anu, Dik, terima Ki. Itu boleh.
ketimbang kalau kau yang Langsung boleh kasih sendiri, juga, oh ya, boleh kau langsung kasih, tapi tidak afdal lah. Kalau mau kibar berkah bawa ke Basnas, dicatat, iya, didoakan, lalu kemudian kita salurkan sesuai siapa yang kau mau kasih. Itu kan namanya zakat muqayyad. Itu boleh. Ada uang ke 5 miliar. Mau kak bikin begini untuk janda-janda miskin ini mhm, boleh. Cuma kan ada orang, oh setiap tahun itu dikasih. Mau dibilang apa? Ya, ya tidak salah juga. Tapi itu kan bisa menimbulkan perasaan ria. Dan itu tidak syariah caranya itu. Tidak ada sesuai dengan aturannya ternyata ya, ada. ada Makanya itu Allah menyebut kata amil. Masya Amil ini yang mengatur. mhm, Maka negara kemudian apa membentuklah memformalkan itu lembaga supaya diatur mhm mhm ya karena kalau tidak diatur itu kan bahaya mhm, ya. Maka itu zakat itu menjadi fondasi perekonomian yang kuat untuk menopang gampang, iya iya, kita itu bahasa itu mhm, tidak hanya menyalurkan zakat ke masyarakat umum yang menjadi mustahik, iya, kita juga kerjasama dengan OPD-OPD OPD pemerintah, pemerintah ya, heeh, ya kami pernah punya program itu apa pencegahan stunting. mhm, Stunting kan pasti banyak orang iya iya miskin, iya, ya kita punya program Rutilau kerjasama dengan PUPR, ya mereka mendata ini rumah yang layak, basis iya, kemudian asesmen untuk bantu, direnovasi bantu, Heeh. oke, Jadi luas adanya kita, karena memang kita tahu pemerintah tidak bisa mengentaskan kemiskinan sendiri, mhm dana terbatas. Ah, duit ini banyak di masyarakat mhm, Islam yang memang sudah wajib mengeluarkan zakat. iya, Ya, supaya hartanya itu berberkah, mhm, ya, suci bersih, iya, maka lembaga amil zakatlah yang dia tempati menyim apa itu menyalurkan. menyalurkan ya, Baru menyalurkan kemudian kita berikanlah zakatnya, haknya orang-orang miskin yang punya hak hak itu untuk untuk menerima, menerima zakat. oke, Infak sedekah ya itu beda juga beda beda karena dia juga, lebih bersifat sukarela. seperti Tapi itu, yang ditekankan sebenarnya itu tadi. adalah zakat, Iya, zakat itu karena potensinya itu sangat sangat besar. besar ya, oke, Jadi memang ada beberapa kesalahan orang-orang berzakat itu ketika dia langsung memberi, mhm, ya, padahal biasa kita ajak nanti kita kasih begini. Dan anu ya itu minta tadi ya, tidak tepat jangan sampai sasaran ada berarti ya, anu toh ada apa apalagi maksud-maksud lain ya mhm, itu bahaya itu iya Pak. iya iya Jadi iya. niatnya bisa lagi bergeser dari lillahi ta'ala. Ya. Iya, baik Pak Dokter, mungkin ada pesan kepada, pendengar dan juga penonton channel YouTube Iya, kita terkait dengan, bagaimana, memberi zakat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa seperti ini cara memberi zakat, apalagi di bulan Ramadan ini berkahnya luar biasa. Silakan iya. Pak. Jadi kita ini dianjurkan oleh agama ya, apalagi dalam rukun Islam disebut situ Iya, mengenai mengeluarkan zakat ya. Jadi bagi orang yang banyak uangnya mhm, ya, apalagi zakat hartanya sudah sampai nisab dan haulnya. iya, Kalau tidak tahu nisab haulnya, datang ke Basnas kami hitungkan. Kami beritahu bagaimana caranya. Ya, kenapa? Karena harta itu adalah titipan Allah. Dan ketika Allah menitip harta itu, di situ ada miliknya orang-orang miskin, mhm orang-orang fakir. Itu mhm, tadi yang kita sebut 8 asnaf itu. musnad ya, Maka itu ketika kita memberi zakat, bukan memberi sebenarnya itu. Ya, iya kita, apa, kita memberikan haknya itu bukan harta kita, iya, dari kita bukan. Itu Allah titip hartanya itu orang miskin ada di orang kaya. Makanya itu zakat jadi wajib. Wajib apa? Karena di situ ada miliknya orang miskin. Maka si orang kaya ini harus memberikan haknya orang miskin itu dari hartanya yang sudah harus keluar zakatnya. mhm, Nah, ini imbauan kita. Ya, jadi di bulan Ramadan ini tentu kita ingin berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. iya, Ya, maka mari kita mengeluarkan sebagian dari harta kita berupa infak sedekah dan mhm, kalau zakat ya iya, tentu sudah tiba haul dan nisabnya harta mhm, kita yang kita simpan, maka kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita ya. Kenapa? Karena saudara kita itu ada haknya iya, ya yang ada pada kita, pada orang-orang yang memiliki harta yang sudah harus mengeluarkan zakatnya. Maka itulah sebabnya di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalau tidak mungkin apa, mungkin tidak bisa berzakat, ya usahakanlah kita bisa bersedekah, mhm, ya, kita bisa berinfak, iya, ya, dan itu tentu akan menjadi amal-amal kebaikan kita. Jadi pada prinsipnya itu ketika kita
kalau mau Allah kasih kita rezeki, Iya. itu pakai itu, apa, perumpamaan bagaimana kalau orang itu mau memancing. Jadi kalau mau dapat ikan begini, ya pancingnya harus begini. Nanti dapat ikan begini. Kalau lebih besar lagi pancingnya, nanti dapat lagi ikannya lebih besar. Jadi seperti itulah Allah terus menambah harta-harta orang yang suka memberi di jalan Allah, terutama membantu saudaranya, ya, yang disebutkan dalam apa itu surah At-Taubah itu 8 asnaf. Sekira itu ya. Jadi semoga Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita, ya. Mari kita memperbanyak amal-amal kebaikan, bukan cuma yang bersifat wajib, yaitu puasa, tapi juga amal-amal yang mengaji, salat lail, salat tarawih, ya, juga sedekah dan terutama zakat kalau tiba waktunya harta kita sudah harus keluar zakat. Saya kira itu. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Dokter atas waktunya, Pak Dokter Muhammad Kidri Alwi yang sudah memberikan kita pencerahan hari ini terkait dengan bagaimana cara berzakat yang benar dan juga seperti apa program dari Basnas Sulsel. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar Radio Almarkas maupun juga yang menonton melalui channel YouTube kami di Ras FM. Nantikan program kami Tamu Ramadan Radio Almarkas. Siapakah tamu berikutnya? Tetaplah bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.